Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati, NIM J1B018030. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi evaluasi kesesuaian lahan tentang evaluasi lahan dan klasifikasi kemampuan lahan. Evaluasi lahan ini adalah proses penilaian keragaan atau kinerja lahan jika digunakan untuk tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi survei dan bentuk studi lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lahan lainnya agar dapat mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan. Kemudian klasifikasi kemampuan lahan ini adalah penilaian lahan atau komponen-komponen lahan secara sistematik dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan menghambat dalam penggunaan secara lestari. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik atau sifat-sifat lahan. Karakteristik atau sifat-sifat lahan ini adalah atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat diukur atau diperkirakan, seperti tekstur tanahnya, struktur tanah, kedalaman tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, drainase, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu kegunaan evaluasi lahan. Adapun kegunaan evaluasi lahan ini dapat digunakan untuk komponen penting dalam proses perencanaan atau penggunaan lahan. Kemudian yang kedua itu memberikan alternatif penggunaan lahan dan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui tindakan pengelolaan yang tepat agar lahan itu tetap lestari. Selanjutnya yaitu beberapa asumsi untuk menerapkan dan menggunakan sistem klasifikasi kemampuan lahan, di mana klasifikasi kemampuan lahan ini adalah klasifikasi interpretasi yang didasarkan pada pengaruh bersama antara berbagai unsur seperti iklim dan sifat-sifat tanah yang permanen. Kemudian tanah-tanah dalam satu kelas kemampuannya itu adalah sama hanya dalam hal derajat atau besarnya, pembatas atau ancaman kerusakan jika digunakan untuk pertanian. Dan yang ketiga itu suatu nisbah keluaran terhadap masukan yang layak atau dapat diterima secara umum. Dan yang keempat itu tingkat pengelolaan yang digunakan adalah tingkat pengelolaan yang agak tinggi. Kemudian lanjut yang kelima itu kelas kemampuan 1-4 itu dibedakan oleh derajat hambatan atau ancaman kerusakan tanah yang mempengaruhi persyaratan bagi penggunaan secara lestari. Dan yang keenam, suatu ancaman tidak dianggap pembatas permanen bila usaha untuk menghilangkan pembatas itu layak dilakukan. Dan ketujuh itu setelah dilakukan perbaikan klasifikasi didasarkan atas ancaman yang tetap ada. Selanjutnya yaitu subkelas. Kalau subkelas ini adalah pengelompokan unit kemampuan lahan yang mempunyai jenis hambatan atau ancaman dominan yang sama jika digunakan untuk pertanian. Jenis hambatan ini ada ancaman erosi atau E, dikodekan dengan E, keadaan drainase atau kelebihan air atau ancaman banjir atau W, hambatan daerah perakaran dikodekan dengan S, hambatan iklim C. Subkelas ini menunjukkan kepada pemakai peta informasi tentang derajat atau jenis hambatan kelas 1 tidak mempunyai subkelas. Kemudian subkelas E. Subkelas E ini ancaman erosi atau tingkat erosi yang telah terjadi, merupakan masalah utama dan diperoleh dari kecuraman lereng dan kepekaan erosi. Kemudian kalau subkelas W, tanah mempunyai hambatan yang disebabkan oleh drainase buruk atau kelebihan air yang atau terancam banjir yang merusak tanaman. Kalau subkelas S ini, tanah mempunyai hambatan daerah perakaran. Kalau subkelas C, yaitu adanya faktor iklim atau temperatur dan curah hujan.
Selanjutnya itu satuan kemampuan. Kalau satuan kemampuan ini adalah pengelompokan lahan yang sama atau hampir sama kesesuaiannya bagi tanaman yang memerlukan pengelolaan yang sama atau memberikan tanggapan yang sama terhadap masukan pengelolaan atau perlakuan diberikan lahan dalam satu satuan kemampuan harus cukup seragam eh, dalam satu produksi tanaman pertanian atau rumput di bawah tindakan pengelolaan yang sama. Kemudian kebutuhan tindakan konservasi dan pengelolaan yang sama di bawah vegetasi penutup yang sama. Dan ketiga itu mempunyai produktivitas potensial yang setara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.